Ada sebuah anomali besar yang seringkali terjadi di depan mata kita, namun anehnya sering gagal dibaca oleh kebanyakan orang. Kita semua pasti pernah melihat skenario ini. Di satu sisi, ada seseorang yang modalnya paling besar, badannya paling kekar, jam kerjanya paling gila-gilaan, dan kalau di atas kertas, posisinya benar-benar gak mungkin bisa dikalahkan. Tapi, begitu terjun ke medan pertempuran nyata, entah itu dalam persaingan karir, dunia bisnis, atau bahkan kompetisi kehidupan, orang yang raksasa ini mendadak bisa ditumbangkan dengan sangat tragis oleh lawan yang ukurannya jauh lebih kecil, modalnya pas-pasan, dan penampilannya yang sangat santai. Kenyataan yang terlihat tidak adil ini seringkali memukul logika berpikir kita, lalu memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendasar. Jika dunia ini murni dikendalikan oleh kekuatan fisik, jumlah modal, dan kerja keras tanpa batas, kenapa mereka yang punya segalanya justru seringkali kalah secara memalukan oleh lawan yang terlihat lemah? Realita keras yang mengatur jalannya kemenangan di dunia ini membuktikan satu hal. Kekuatan tanpa arah adalah resep terbaik menuju kehancuran yang instan. Banyak orang yang gagal total dalam hidupnya, bukan karena mereka kurang modal atau kurang pintar, melainkan karena mereka buta terhadap satu elemen krusial bernama strategi. Manusia modern seringkali diajarkan untuk menjadi seperti bulldozer, menghantam semua masalah di depan mata menggunakan kekuatan kasar, memeras keringat sampai habis, dan mengandalkan otot semata. Akibat dari cara pandang yang keliru ini sangat fatal. Mereka kehabisan energi di tengah jalan, terjebak dalam pertempuran yang salah, dan akhirnya hancur lebur bukan karena lawannya hebat, melainkan karena mereka kelelahan akibat kebodohan strategis mereka sendiri. Kisah tentang bagaimana strategi bisa membalikkan keadaan ini tergambar jelas jika kita melihat kisah tentang dua orang dengan kemampuan yang benar-benar berbeda. Bayangkan ada dua orang pengusaha yang sama-sama ingin menguasai pasar di satu daerah. Pengusaha pertama memiliki modal miliaran rupiah, dia menyewa ruko paling mahal, membeli stok barang paling banyak, dan membakar uang untuk iklan besar-besaran sejak hari pertama tanpa membaca bagaimana perilaku konsumen di daerah tersebut. Dia mengandalkan kekuatan kasarnya. Sementara pengusaha kedua modalnya sangat terbatas. Namun, sebelum melangkah, dia meluangkan waktu untuk mengamati pergerakan lawannya, membaca apa yang benar-benar dikeluhkan oleh konsumen, dan mencari satu celah kecil yang dilewati oleh si pengusaha kaya. Dia tidak menantang si kaya lewat perang harga. Dia masuk lewat pelayanan yang lebih personal dan produk spesifik yang tidak dijual oleh si kaya. Tebak apa yang terjadi dalam 1 tahun? Pengusaha pertama gulung tikar karena biaya operasionalnya yang membengkak tidak sebanding dengan pemasukan. Sedangkan pengusaha kedua berhasil bertahan dan perlahan-lahan merebut seluruh pasar. Ini adalah bukti nyata mengapa orang yang lebih pintar atau lebih kaya tidak selalu menang di dalam kehidupan. Kecerdasan intelektual yang tinggi atau tumpukan modal di bank tidak akan ada gunanya jika kamu tidak tahu bagaimana cara menempatkan aset-aset tersebut di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Orang pintar seringkali kalah karena mereka terlalu percaya diri dengan kehebatannya, sehingga meremehkan detail-detail kecil di lapangan dan mengabaikan pergerakan kompetitor. Mereka merasa bisa menyelesaikan semua hal hanya dengan berpikir keras di dalam ruangan, tanpa menyadari bahwa medan perang nyata itu dinamis dan penuh dengan tipu daya. Dari sinilah kita harus berani menampar diri kita sendiri dengan sebuah kesadaran baru. Mengapa kerja keras saja benar-benar tidak pernah cukup? Narasi motivasi jadul selalu mencekoki kita bahwa kalau kita belum sukses, artinya kita belum cukup keras dalam bekerja. Itu adalah sebuah kebohongan yang menjebak. Kalau sukses hanya ditentukan oleh kerja keras memeras keringat dari pagi sampai malam, maka para kuli bangunan atau tukang becak di luar sana seharusnya sudah menjadi orang-orang terkaya di Indonesia hari ini. Kerja keras tanpa kompas strategi yang benar hanyalah sebuah kesibukan kosong yang menyiksa fisikmu. Kamu bekerja 16 jam sehari, tapi kamu bergerak ke arah yang salah. Kamu menghantam tembok beton dengan tangan kosong sambil berharap tembok itu runtuh. Strategi yang benar mengajarkanmu untuk berhenti memukul tembok tersebut, dan mulai mencari di mana letak pintu kuncinya atau kapan waktu terbaik saat penjaga tembok itu sedang tertidur lelap. Seluruh prinsip kemenangan yang elegan dan efisien inilah yang dirumuskan oleh seorang tokoh legendaris bernama Sun Tzu. Dia adalah seorang jenderal militer, ahli strategi, dan filsuf besar yang hidup di zaman Tiongkok kuno sekitar 2500 tahun yang lalu. Sun Tzu bukanlah jenderal yang haus darah, dia adalah seorang pemikir jenius yang melihat perang sebagai sebuah seni tingkat tinggi. Dia menuliskan seluruh rahasia pemikirannya ke dalam sebuah kitab legendaris berjudul The Art of War.
Pertanyaannya, mengapa ajaran Sun Tzu yang ditulis ribuan tahun lalu di atas bilah-bilah bambu masih sangat relevan dan dipelajari secara wajib oleh para CEO korporasi raksasa, para pemimpin negara, hingga atlet top dunia di abad modern sekarang? Jawabannya sederhana, karena Sun Tzu tidak sedang berbicara tentang cara menembakkan panah atau mengayunkan pedang. Sun Tzu sedang membedah psikologi manusia dan hakikat dari konflik. Bentuk senjata boleh berubah dari pedang menjadi teknologi atau mata uang, namun sifat dasar manusia, seperti rasa takut, keserakahan, kebanggaan ego, dan kelengahan, tetap benar-benar sama sejak ribuan tahun yang lalu hingga detik ini. Inilah yang menjadi konsep dasar dari kekuatan strategis yang diajarkan oleh Sun Tzu. Inti dari ajarannya bisa dirangkum ke dalam satu kalimat yang sangat revolusioner. Kemenangan tertinggi adalah memenangkan pertempuran tanpa harus mengobarkan satu perang pun. Sun Tzu sangat membenci pertumpahan darah yang sia-sia, karena perang selalu menguras sumber daya, baik bagi yang kalah maupun bagi yang menang. Kekuatan strategis yang sejati adalah bagaimana kamu bisa menaklukkan musuhmu, menguasai pasarmu, atau mencapai impian kariermu dengan cara yang paling efisien, menghemat energi sekecil mungkin, namun menghasilkan dampak kemenangan yang paling mutlak dan permanen. Hari ini, saya tidak mau mengajak kamu menghafal pasal-pasal militer kuno yang membosankan. Saya mau mengajak kamu duduk bareng saya, menguliti isi kepalamu, melihat kompetisi di sirkel kariermu atau bisnis-bisnismu secara jujur, dan membongkar bagaimana cara kamu bertarung selama ini. Bersiaplah untuk mengambil posisi paling nyaman, rileks sebentar, dan jalani narasi ini dengan kepala dingin. Karena bisa jadi, prinsip-prinsip kekuatan strategi Sun Tzu yang sudah diuji oleh waktu selama ribuan tahun ini adalah kunci jawaban yang selama ini kamu cari untuk berhenti menjadi pekerja keras yang lelah, dan mulai bertransformasi menjadi seorang pemenang yang jenius dan disegani di medan perang kehidupanmu. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu mahakarya pemikiran Sun Tzu yang paling radikal sekaligus paling menggetarkan ego manusia. Di sekolah atau di lingkungan sosial, kita seringkali diajarkan bahwa kemenangan baru akan ditentukan saat kita sudah berada di atas ring, saat produk kita sudah rilis di pasar, atau saat kita sedang berdebat di ruang rapat. Namun, Sun Tzu membalikkan total logika awam tersebut lewat sebuah prinsip dasar yang sangat sakral. Kemenangan sejati sebenarnya sudah dimulai dan diputuskan jauh sebelum pertempuran itu sendiri resmi dimulai. Orang awam bertempur terlebih dahulu, baru kemudian mereka sibuk mencari cara bagaimana untuk menang. Hasilnya, mereka seringkali babak belur di lapangan. Sebaliknya, seorang ahli strategi sejati akan memastikan bahwa kondisi, perhitungan, dan posisi mereka sudah di atas angin, sehingga saat mereka melangkah maju ke medan perang, mereka hanya sekadar menjemput sebuah kemenangan yang sudah pasti terjadi. Pondasi utama dari prinsip ini diletakkan pada pentingnya sebuah persiapan yang matang dan dingin. Di dalam kitab The Art of War, Sun Tzu membedah 5 faktor krusial yang wajib dihitung sebelum seseorang memutuskan untuk maju bertarung, mulai dari kondisi moral atau keselarasan tim, faktor cuaca dan momentum, kondisi medan atau pasar, kualitas kepemimpinan, hingga masalah sistem dan efisiensi manajemen. Banyak pebisnis pemula atau profesional muda yang hancur lebur bukan karena mereka tidak punya bakat, melainkan karena mereka terlalu terburu-buru melompat karena terbawa emosi atau sekadar ikut-ikutan tren yang lagi viral. Mereka melihat orang lain sukses buka kafe, mereka langsung ikut buka kafe tanpa riset. Mereka melihat orang lain pindah kerjaan kelihatan keren, mereka langsung ikut resign tanpa persiapan dana darurat. Persiapan yang setengah-setengah adalah bentuk dari sabotase diri yang paling nyata. Ingat, keringat yang kamu keluarkan dalam latihan dan persiapan jauh lebih murah harganya dibandingkan darah penyesalan yang harus kamu bayar akibat kegagalan yang ceroboh di medan perang. Dari masalah persiapan inilah kita masuk ke elemen yang paling mahal di era modern sekarang, yaitu menguasai informasi. Di zaman kuno, Sun Tzu sangat menekankan penggunaan mata-mata atau intelijen untuk mengetahui pergerakan logistik dan jumlah pasukan musuh. Di abad ke-21 sekarang, informasi telah bermutasi menjadi data. Siapa yang memegang data yang paling akurat, dialah yang menguasai jalannya permainan. Jika kamu ingin memenangkan persaingan karir, jangan cuma fokus bekerja. Kuasai informasi tentang kemana arah kebijakan perusahaanmu bergerak tahun depan, keahlian apa yang sedang benar-benar dicari oleh atasanmu, dan bagaimana peta politik di kantormu. Jika kamu sedang berbisnis, kuasai informasi tentang apa yang benar-benar disukai dan dibenci oleh konsumen, serta apa kelemahan sistem dari kompetitor terberatmu yang bisa kamu manfaatkan.
Bertempur tanpa informasi yang valid sama saja seperti kamu berjalan dengan mata tertutup di tepi jurang yang terjal. Kamu sedang menyerahkan nasibmu pada faktor keberuntungan semata. Prinsip penguasaan informasi ini dirumuskan oleh Sun Tzu ke dalam sebuah kalimat legendaris yang saya yakin kamu semua pasti pernah mendengarnya. Kenali dirimu sendiri, kenali lawanmu, maka dalam 100 pertempuran kamu tidak akan pernah berada dalam bahaya. Mari kita bedah bagian pertamanya, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ini adalah sebuah tamparan bagi kejujuran batin kita. Banyak orang yang hidup dalam ilusi ego. Mereka merasa sudah sangat hebat, padahal kompetensi mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, mereka merasa minder, padahal mereka punya potensi yang luar biasa. Mengenali diri sendiri secara objektif artinya kamu tahu persis di mana batas kemampuanmu, keahlian apa yang benar-benar menjadi senjatamu, dan di area mana kamu masih lemah sehingga butuh bantuan orang lain. Jika kamu tahu bauran produk bisnismu unggul di kualitas tapi lemah di jalur distribusi digital, maka kamu tidak akan memaksakan diri bertarung di area digital sebelum kamu memperbaiki atau merekrut tim yang ahli di bidang tersebut. Mengenali diri sendiri membuatmu terhindar dari penyakit sombong yang mematikan. Setelah batinmu bersih, langkah berikutnya adalah mengenali lawanmu secara detail. Lawan di sini tidak selalu berarti musuh yang jahat. Lawan bisa berarti kompetitor bisnismu, rekan kerja yang mengincar posisi jabatan yang sama denganmu, atau bahkan kondisi pasar yang sedang bergejolak. Sun Tzu mengajarkan kita untuk tidak pernah melihat lawan menggunakan kacamata kebencian atau emosi, melainkan melihat mereka dengan analisis yang dingin dan ilmiah. Cari tahu apa yang menjadi motivasi terbesar mereka, pelajari pola-pola keputusan yang sering mereka ambil di masa lalu, dan temukan di mana titik buta mereka yang paling rapuh. Ketika kamu benar-benar mengenali lawanmu, kamu bisa memprediksi langkah apa yang akan mereka ambil bahkan sebelum mereka memikirkannya. Kamu tidak lagi sekadar merespon serangan mereka. Kamulah yang mendikte jalannya pertempuran sesuai dengan skenario yang sudah kamu siapkan. Namun sayangnya, di dalam realita kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali menyaksikan sebuah fenomena tragis di mana para pemimpin atau individu melakukan kesalahan umum dalam mengambil keputusan. Kesalahan terbesar itu adalah mengambil keputusan krusial di saat kondisi emosional sedang tidak stabil. Entah itu saat sedang terlalu marah, terlalu panik, atau justru saat sedang terlalu gembira akibat kemenangan sesaat. Sun Tzu memperingatkan dengan sangat keras bahwa seorang jenderal tidak boleh mengobarkan perang hanya karena dia sedang merasa marah, dan seorang pemimpin tidak boleh melakukan serangan hanya karena egonya sedang tersinggung. Emosi adalah racun paling mematikan bagi logika strategi. Ketika emosimu menyala, satpam rasional di otakmu akan lumpuh, dan kamu akan cenderung mengambil langkah-langkah impulsif yang benar-benar merugikan posisimu sendiri. Berapa banyak bisnis raksasa yang hancur dalam semalam hanya karena pemiliknya membuat keputusan investasi yang serakah saat di puncak kejayaan? Berapa banyak karir cemerlang yang hancur berantakan hanya karena seseorang tidak bisa menahan amarahnya selama 5 menit di ruang rapat? Seni memenangkan pertempuran sebelum bertarung menuntutmu untuk memiliki ketenangan batin setenang air telaga. Kamu harus bisa memisahkan antara perasaan pribadimu dengan kepentingan strategismu. Mundurlah satu langkah ke belakang saat badai emosi sedang melandamu, analisis semua data secara objektif, hitung semua risiko dengan kepala dingin, dan melangkahlah hanya ketika semua kalkulasi di atas kertas sudah menunjukkan bahwa kemenangan telah mutlak menjadi milikmu. Jika kemenangan di dalam hidup ini bisa dipastikan lewat persiapan yang matang di atas kertas, maka dunia ini akan menjadi tempat yang sangat mudah ditebak. Namun realitanya, medan perang kehidupan diisi oleh variabel yang paling dinamis, paling kompleks, dan paling sulit dikendalikan di alam semesta, yaitu manusia. Sun Tzu dalam The Art of War menyadarkan kita bahwa strategi sehebat apapun akan menjadi sampah yang tidak berguna jika kita buta dalam membaca situasi dan gagal memahami psikologi orang-orang yang ada di sekitar kita. Disinilah kita dituntut untuk menguasai seni membaca manusia dan situasi, sebuah keahlian tingkat tinggi yang memisahkan antara prajurit biasa dengan jenderal yang jenius. Mari kita selami terlebih dahulu mengapa emosi seringkali menjadi musuh terbesar di dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Di dalam otak kita, terdapat sebuah bagian kuno bernama amigdala yang bertanggung jawab atas respons emosional instan, seperti rasa marah, takut, panik, atau keserakahan. Sun Tzu memperingatkan dengan sangat keras bahwa musuh terbesar yang benar-benar berbahaya bukanlah musuh yang membawa pedang di depan matamu, melainkan gejolak emosi tak terkendali yang membakar dadamu sendiri.
Ketika seorang kompetitor bisnismu melakukan provokasi, atau ketika seorang rekan kerja sengaja menyebarkan rumor untuk menjatuhkan namamu, reaksi alamiah egomu adalah ingin langsung menyerang balik secara agresif. Namun, di dalam kacamata strategi, itulah titik di mana kamu sedang masuk ke dalam perangkap lawan. Saat kamu membiarkan rasa marah mengambil alih kemudi pikiranmu, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada lawanmu. Kamu bertindak impulsif, mengeluarkan kata-kata yang salah, atau mengambil risiko finansial yang ceroboh hanya demi memuaskan ego sesaat. Seorang jenderal yang gampang marah akan dengan sangat mudah dipancing untuk keluar dari benteng pertahanannya dan dihancurkan di medan terbuka. Menaklukkan emosi diri sendiri adalah syarat mutlak sebelum kamu bisa menaklukkan orang lain. Lalu, bagaimana cara membaca karakter manusia secara akurat seperti yang diajarkan dalam taktik intelijen kuno? Sun Tzu memberikan sebuah rahasia psikologis yang sangat mendalam. Manusia selalu membocorkan karakter asli mereka melalui inkonsistensi antara ucapan dengan bahasa tubuh mereka, terutama saat mereka sedang berada di bawah tekanan atau godaan. Jika kamu ingin membaca apakah rekan bisnismu benar-benar jujur atau punya niat terselubung, jangan cuma dengerin presentasi manis mereka yang penuh dengan angka-angka indah. Perhatikan detail-detail kecil. Bagaimana cara mereka memperlakukan bawahan atau pelayan restoran saat makan bersama? Bagaimana reaksi mereka saat rencana tidak berjalan lancar? Dan apakah mereka tipe orang yang gampang melempar kesalahan pada orang lain saat ada masalah kecil terjadi? Sun Tzu menulis bahwa ketika kata-kata seorang utusan terdengar sangat rendah hati namun persiapan pasukan mereka terus meningkat, itu tandanya mereka sedang bersiap untuk menyerang. Di dunia modern, ketika seseorang terlalu banyak mengumbar janji manis yang tidak realistis di depanmu, itu adalah alarm psikologis bahwa ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan dari dirimu. Belajarlah untuk melihat manusia secara objektif apa adanya, bukan berdasarkan apa yang ingin kamu lihat dari mereka. Kemampuan membaca karakter ini harus dikunci dengan keahlian untuk mengendalikan reaksimu sendiri. Di dalam dunia yang serba cepat ini, orang yang paling kuat bukanlah orang yang pukulannya paling keras, melainkan orang yang memiliki jeda paling tenang antara stimulus yang dia terima dengan respons yang dia berikan. Ketika situasi di kantor sedang kacau, atau ketika bisnismu mendadak mengalami krisis keuangan akibat perubahan regulasi pemerintah, berhentilah bersikap panik. Panik adalah energi yang menular dan merusak moral timmu. Latihlah dirimu untuk mempraktikkan apa yang disebut sebagai strategic detachment, yaitu kemampuan untuk menarik diri secara mental sejauh satu langkah ke belakang, melihat kekacauan situasi tersebut layaknya seorang penonton yang sedang melihat sebuah bidak catur, lalu menganalisis langkah terbaik tanpa melibatkan perasaan personal. Ketika kamu bisa mengendalikan reaksimu, kamu memegang kendali atas situasi tersebut. Disinilah kita disadarkan tentang pentingnya sebuah kesabaran yang aktif. Kesabaran dalam konsep Sun Tzu bukanlah sikap pasrah yang pasif, lemah, dan pasrah menerima nasib buruk. Kesabaran strategis adalah sebuah kondisi di mana kamu menahan diri dengan penuh kesadaran, menghemat energi, dan membiarkan lawanmu kelelahan sendiri oleh ego dan pergerakan mereka yang tidak efisien. Sun Tzu menulis, jika musuhmu sedang bersemangat, hindari mereka. Jika mereka sedang lelah, buat mereka semakin lelah. Banyak bisnis raksasa yang berhasil memenangkan pasar bukan karena mereka melakukan inovasi yang radikal setiap harinya, melainkan karena mereka memiliki kesabaran untuk menunggu momentum yang tepat, menunggu sampai kompetitor mereka kehabisan napas karena perang harga yang konyol, baru kemudian mereka masuk menyapu bersih pasar dengan kekuatan penuh di saat yang tepat. Kesabaran adalah seni menyembunyikan kekuatanmu sampai waktu di mana pukulanmu tidak mungkin lagi bisa dihindari oleh lawan. Pemahaman tentang waktu ini membawa kita pada strategi menghadapi konflik yang benar-benar elegan. Sun Tzu mengajarkan bahwa jika konflik benar-benar tidak bisa dihindari, maka cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan selalu menyisakan jalan keluar bagi lawanmu. Jangan pernah menyudutkan musuh atau kompetitormu sampai ke sudut tembok yang benar-benar buntu tanpa ada ruang untuk mundur. Mengapa? Karena ketika manusia atau seekor binatang sudah tidak punya pilihan lain untuk selamat, mereka akan bertarung dengan nekat, membabi buta, dan mengeluarkan seluruh kekuatan terakhir mereka yang bisa berakibat fatal merusak posisimu. Jika kamu sedang bernegosiasi bisnis atau menyelesaikan perselisihan dengan rekan kerja, berikan mereka sebuah jalan keluar yang terhormat yang membuat ego mereka tidak benar-benar hancur di depan publik. Biarkan mereka mundur dengan tetap menjaga harga diri mereka. Dengan begitu, konflik bisa selesai dengan cepat, energimu tidak terkuras habis,
dan kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa harus menanam benih dendam kusumat yang bisa meledak menjadi masalah baru di masa depan. Bagian akhir dan yang paling krusial dari babak membaca situasi ini adalah kemampuan untuk memilih pertempuran yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Ini adalah salah satu tamparan terbesar bagi manusia modern yang hobinya ingin memenangkan semua argumen dan terlibat di semua masalah. Sun Tzu menulis sebuah prinsip emas, dia yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak harus bertarung, dialah yang akan menang. Tidak semua tantangan di dunia ini harus kamu respons. Tidak semua nyinyiran orang di media sosial harus kamu balas dengan ketikan panjang yang menguras emosimu. Tidak semua peluang bisnis yang lewat di depan matamu harus kamu ambil hanya karena takut dibilang ketinggalan zaman. Setiap pertempuran yang kamu masuki selalu membutuhkan bayaran yang sangat mahal, yaitu energi mentalmu, waktu produktifmu, dan kedamaian pikiranmu. Mulailah bersikap pelit terhadap energimu sendiri. Sebelum kamu memutuskan untuk berdebat, sebelum kamu memutuskan untuk menantang kompetitormu, atau sebelum kamu mengambil sebuah proyek baru, tanyakan pada dirimu sendiri secara dingin, jika aku memenangkan pertempuran ini, apakah hasilnya benar-benar mengubah kualitas hidup dan masa depanku? Atau ini cuma sekadar memuaskan egoku yang ingin terlihat menang? Jika jawabannya hanya untuk ego, maka melangkah mundurlah dengan senyuman. Biarkan orang lain memenangkan panggung semu tersebut, dan simpan seluruh energi raksasamu untuk pertempuran-pertempuran besar yang benar-benar menentukan takdir kesuksesan sejatimu di masa depan. Konsep tentang kemenangan yang sudah kita bahas sebelumnya akan menjadi tidak berguna sama sekali jika kita tidak mengunci pemahaman kita pada satu hukum alam yang paling absolut, yaitu perubahan. Banyak orang yang setelah berhasil memenangkan satu pertempuran, langsung mengunci strategi tersebut dan menganggap bahwa formula yang sama akan bekerja selamanya dengan keajaiban yang sama. Disinilah Sun Tzu menjatuhkan sebuah peringatan yang sangat keras di dalam The Art of War. Beliau menulis bahwa air tidak pernah mempertahankan bentuk yang tetap, dan di dalam peperangan nyata, tidak pernah ada kondisi yang konstan selamanya. Selamat datang di babak fleksibilitas dan adaptasi. Sebuah wilayah psikologi strategi di mana kelenturan mentalmu jauh lebih berharga daripada kekakuan teoretismu. Pertanyaan besar yang seringkali menghancurkan bisnis-bisnis raksasa atau karir para profesional senior adalah, mengapa strategi yang benar-benar berhasil kemarin bisa gagal total hari ini? Jawabannya adalah karena lanskap medan perang kehidupan selalu bergeser setiap detiknya. Tren pasar berubah, teknologi berkembang, regulasi diperbarui, dan kompetitor baru bermunculan dengan taktik yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ketika kamu memaksakan diri menggunakan cara-cara lama yang membuatmu sukses di masa lalu untuk menghadapi tantangan baru di masa sekarang, kamu sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Strategi bukanlah sebuah monumen batu mati yang tidak bisa diubah. Strategi adalah sebuah organisme hidup yang harus terus bernapas, bergerak, dan menyesuaikan diri dengan denyut nadi perubahan zaman. Sialnya, musuh terbesar yang menghalangi manusia untuk bisa bersikap fleksibel bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan bahaya ego yang terlanjur membengkak. Ketika seseorang sudah pernah mengecap manisnya kesuksesan, ego di dalam dada mereka akan mulai berbisik, "Kamu adalah seorang ahli, caramu adalah cara yang paling benar, dan orang lain yang baru datang itu tidak tahu apa-apa." Ego inilah yang melahirkan penyakit kepuasan diri yang mematikan. Ego membuat matamu buta terhadap tanda-tanda kerusakan di dalam sistem bisnismu. Ego membuat telingamu tuli terhadap kritik dan masukan dari bawahan atau konsumenmu. Sun Tzu mengingatkan bahwa kesombongan adalah pintu masuk utama bagi kekalahan yang memalukan. Saat kamu merasa dirimu paling kuat dan tidak tersentuh, disitulah titik di mana kamu benar-benar menjadi makhluk yang paling rapuh di medan perang. Oleh karena itu, Sun Tzu sangat menekankan pentingnya sebuah adaptasi yang radikal. Beliau menganalogikan seorang ahli strategi sejati seperti karakter air. Air adalah zat yang paling fleksibel di bumi. Ketika ditaruh di mangkuk dia menjadi mangkuk, ketika ditaruh di botol dia menjadi botol. Namun, ketika air dihantamkan dalam jumlah yang besar secara konsisten, dia sanggup merubuhkan gunung batu yang paling keras sekalipun. Di dunia nyata, adaptasi artinya kamu harus memiliki kerendahan hati untuk terus belajar, menanggalkan status senioritasmu, dan berani mengosongkan gelasmu kembali di hadapan perubahan yang baru. Jika bisnismu yang tadinya konvensional harus dipaksa bergeser ke arah digital demi bertahan hidup, jangan mengeluh atau menolak keadaan. Pelajari sistem barunya, kuasai mekanismenya,
dan ubah bauran strategimu agar selaras dengan arus zaman yang sedang mengalir deras. Lalu, bagaimana cara menghadapi perubahan yang datang secara mendadak tanpa membuat tim atau dirimu sendiri tergelincir ke dalam jurang kepanikan? Sun Tzu memberikan taktik operasional yang sangat brilian, yaitu dengan selalu membangun sistem yang memiliki ruang untuk manuver atau fleksibilitas taktis. Jangan pernah membuat rencana kerja yang terlalu kaku dan ketat di mana jika satu sekrupnya lepas, maka seluruh mesinnya akan meledak hancur berantakan. Selalu siapkan rencana cadangan, plan B, plan C, hingga plan D, yang didasarkan pada berbagai skenario buruk yang mungkin terjadi di lapangan. Ketika perubahan mendadak datang menghantam, misalnya ada kompetitor yang mendadak membanting harga secara ekstrim, kamu tidak perlu panik kebingungan di dalam ruangan, karena kamu sudah memiliki sop mental tentang bagaimana cara merespons skenario tersebut dengan tenang, efisien, dan terukur. Semua kemampuan adaptasi ini pada akhirnya bermuara pada kualitas kepemimpinan strategis yang ada di dalam dirimu. Di dalam kacamata Sun Tzu, seorang pemimpin atau jenderal yang ideal bukanlah orang yang paling keras suaranya atau paling kejam hukumannya. Seorang pemimpin strategis wajib memiliki 5 kualitas karakter yang seimbang: kebijaksanaan untuk membaca situasi, ketulusan untuk merebut hati anak buah, keberanian untuk mengambil keputusan sulit di saat kritis, kedisiplinan untuk menjaga integritas sistem, dan rasa kemanusiaan untuk merawat moral pasukan. Ketika seorang pemimpin memiliki bauran karakter ini, dia tidak akan memimpin dengan rasa takut, melainkan memimpin dengan inspirasi dan respek yang mendalam. Pasukan yang dipimpin oleh jenderal seperti ini akan dengan sukarela melompat ke dalam jurang pertempuran yang paling dalam sekalipun, karena mereka tahu bahwa jenderal mereka tidak sedang menumbalkan mereka demi ego pribadi, melainkan sedang menuntun mereka menuju gerbang kemenangan bersama secara cerdas. Kombinasi antara kelenturan mental, penguasaan ego, dan kepemimpinan yang kuat inilah yang pada akhirnya melahirkan keahlian tertinggi dari seorang master strategi, yaitu kemampuan untuk mengubah krisis menjadi sebuah peluang emas. Bagi orang awam, krisis, seperti resesi ekonomi, kegagalan proyek, atau hantaman masalah internal, adalah akhir dari segalanya yang memicu rasa putus asa. Namun bagi seorang murid Sun Tzu, krisis adalah sebuah berkat terselubung yang benar-benar dinantikan. Mengapa? Karena di dalam setiap kekacauan seluruh struktur lama sedang runtuh, dan disitulah peluang-peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya sedang lahir ke permukaan. Ketika semua kompetitormu sedang sibuk tiara ketakutan dan memotong anggaran mereka secara panik, itulah momentum emas bagimu untuk bergerak secara sunyi, membaca di mana letak kelengahan mereka, melakukan inovasi di area yang mereka tinggalkan, dan melakukan serangan balik yang mematikan untuk merebut seluruh kue pasar di saat yang tepat. Seorang ahli strategi tidak pernah meratapi badai yang datang. Mereka justru menggunakan angin ribut dari badai tersebut sebagai daya dorong untuk membuat kapal kehidupan mereka melesat tinggi meninggalkan para pesaing yang masih sibuk menangis di garis pantai ketakutan. Memahami seluruh taktik peperangan kuno ini pada akhirnya harus membawa kita pada satu refleksi paling mendasar. Bagaimana cara mendaratkan ribuan tahun kebijaksanaan bilah bambu ini ke dalam carut-marutnya realita kehidupan modern kita hari ini? Kita tidak lagi hidup di zaman di mana panah berterbangan atau kavaleri berkuda mengepung kota. Namun, benturan kepentingan, persaingan gengsi, dan perebutan sumber daya di abad ke-21 ini benar-benar tidak kalah kejamnya dengan era dinasti masa lalu. Sun Tzu tidak pernah bermaksud melatih kita menjadi manusia yang licik atau haus darah. Beliau justru meninggalkan sebuah peta jalan spiritual dan intelektual tentang bagaimana cara menjalani hidup dengan penuh kesadaran taktis melalui pelajaran terbesar dari Sun Tzu untuk kehidupan modern. Mari kita bedah implementasi pertamanya ke dalam ranah strategi dalam karir. Banyak profesional muda di luar sana yang mengira bahwa untuk mendapatkan promosi jabatan atau kenaikan gaji, mereka harus menjadi orang yang paling vokal mencari muka di depan atasan, atau justru menyikut rekan kerja kanan-kiri dengan cara yang kotor. Itu adalah cara bertarung kelas rendah yang menguras energi dan merusak reputasimu dalam jangka panjang. Sun Tzu mengajarkan kita untuk membangun posisi yang tidak terkalahkan. Bagaimana caranya? Dengan cara membangun keahlian yang sangat spesifik dan bernilai tinggi di dalam perusahaan, hingga posisimu benar-benar tidak tergantikan oleh siapapun. Kamu tidak perlu sibuk berpolitik atau berdebat kusir di koridor kantor. Biarkan kualitas kerjamu, ketenangan tokomu saat mengatasi krisis, dan loyalitas eksekusimu yang berbicara. Ketika kamu sudah menjadi aset yang terlalu berharga untuk dilepas, maka jabatan, respek,
dan materi akan datang bersujud mencarimu tanpa kamu harus mengemis atau mengorbankan integritas dirimu. Bergeser ke domain berikutnya, yaitu strategi dalam bisnis. Pelajaran terbesar Sun Tzu untuk para pelaku usaha adalah larangan keras untuk melakukan perang harga secara membabi buta. Menyerang kompetitor secara frontal dengan cara membanting harga sampai batas marin yang berdarah-darah adalah bentuk dari kebodohan strategi yang paling nyata. Sun Tzu menulis, jangan pernah menyerang kota yang dibentengi dengan kuat jika kamu masih bisa memotong jalur logistiknya. Di dalam bisnis modern, memotong jalur logistik artinya kamu harus mencari diferensiasi atau keunikan yang tidak dimiliki oleh raksasa pasarmu. Jangan lawan mereka di tempat mereka kuat, tapi serang di tempat mereka lengah. Jika mereka menang di skala modal yang masif, kalahkan mereka di kecepatan adaptasi, inovasi produk yang ceruk, atau pelayanan konsumen yang jauh lebih humanis dan menyentuh hati. Kemenangan bisnis yang sejati bukan tentang siapa yang berhasil membunuh kompetitornya, melainkan tentang siapa yang paling jenius dalam memberikan nilai manfaat terbesar bagi kehidupan pelanggannya. Menariknya, prinsip-prinsip ini ternyata juga sangat kokoh jika kita terapkan ke dalam strategi dalam hubungan antar manusia, baik itu hubungan pertemanan, keluarga, maupun asmara. Konflik di dalam sebuah hubungan seringkali meledak bukan karena masalahnya besar, melainkan karena kedua belah pihak sama-sama menolak untuk menurunkan bendera egonya masing-masing. Mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sun Tzu mengingatkan kita melalui konsep menyediakan jembatan emas bagi musuh untuk mundur. Saat kamu sedang berselisih paham dengan pasangan atau anggota keluargamu, jangan pernah menyerang karakter mereka secara total hingga mereka merasa terpojok, malu, dan tidak punya harga diri lagi di depanmu. Ketika manusia disudutkan tanpa ampun, mereka akan mengeluarkan taringnya untuk bertahan secara nekat. Berikan mereka ruang untuk menjelaskan, dengarkan dengan empati yang dingin, dan sediakan jalan keluar yang terhormat di mana kedua belah pihak bisa sama-sama menang tanpa ada satupun ego yang harus diinjak-injak secara memalukan. Semua taktik penundukan ego ini pada akhirnya menuntut kita untuk memiliki kemampuan dalam mengelola ambisi pribadi. Ambisi adalah bahan bakar yang sangat bagus untuk membuatmu bergerak maju, namun jika ambisimu tidak dikunci oleh tali kendali strategi dan kearifan hidup, dia akan berubah menjadi api liar yang membakar habis rumahmu sendiri. Banyak orang yang karena terlalu berambisi ingin cepat kaya atau cepat terkenal, akhirnya mengambil jalan pintas yang konyol. Mereka terjebak investasi bodong, melakukan penipuan, atau menumbalkan waktu bersama orang-orang tercinta demi mengejar status semu. Sun Tzu mengajarkan kita untuk memiliki ambisi yang dingin, terukur, dan berjalan seiring dengan kalkulasi kemampuan diri yang objektif. Tahu kapan harus menekan gas sedalam-dalamnya, namun jauh lebih tahu kapan harus menginjak rem darurat demi keselamatan jiwamu. Dari sinilah seluruh filosofi Sun Tzu mengerucut pada satu kebenaran universal yang menjadi puncak dari segala kemenangan, bahwa kemenangan terbaik adalah kemenangan tanpa adanya konflik. Ini adalah sebuah level kedewasaan hidup yang sangat spiritual. Mengapa kita harus menghabiskan waktu, air mata, dan sisa umur kita untuk saling menghancurkan di dunia yang fana ini? Ketika kamu bisa memenangkan persaingan bisnis tanpa harus membuat bangkrut orang lain, ketika kamu bisa naik jabatan di tempat kerja tanpa harus menjatuhkan reputasi rekan kerjamu, dan ketika kamu bisa menyelesaikan masalah hidupmu lewat jalur diplomasi yang damai daripada lewat jalur pertengkaran yang melelahkan, disitulah kamu benar-benar telah bertransformasi menjadi seorang master strategi yang sejati. Kamu menang secara elegan, dan dunia di sekitarmu ikut tersenyum merayakan kemenanganmu tanpa ada benih dendam yang tertinggal di belakangnya. Jika kita buat sebuah ringkasan dari prinsip-prinsip utama yang sudah kita bedah dari awal babak tadi, maka ingatlah selalu 4 pilar warisan Sun Tzu ini. Pertama, menangkan pertempuranmu di dalam pikiran dan persiapanmu jauh sebelum kamu benar-benar turun ke lapangan. Kedua, kuasai informasi secara objektif dan bersihkan batinmu dari racun emosi tak terkendali saat mengambil keputusan besar. Ketiga, jadilah manusia yang fleksibel dan lentur seperti karakter air yang selalu bisa beradaptasi dengan setiap lekuk perubahan zaman tanpa pernah kehilangan kekuatannya. Dan keempat, pilihlah pertempuranmu dengan sangat selektif. Jangan biarkan energimu yang berharga habis terkuras hanya untuk memenangkan urusan-urusan kecil yang benar-benar tidak ada gunanya untuk masa depanmu. Sebagai penutup, saya ingin kamu merenungkan hal ini baik-baik di dalam keheningan batinmu. Kehidupan yang kita jalani hari ini adalah sebuah medan laga yang sangat luas. Setiap pagi saat kamu membuka mata,
Kamu dipaksa untuk bertarung melawan rasa malasmu, bertarung melawan ketakutanmu, bertarung melawan persaingan dunia luar, dan yang paling berat, bertarung melawan bisikan egomu sendiri yang seringkali menjerumuskanmu pada pilihan-pilihan yang keliru. Jangan biarkan dirimu terus-menerus hidup sebagai seorang prajurit malang yang hanya bisa berlari ke sana kemari tanpa arah, menghantam setiap masalah dengan amarah, lalu berakhir kelelahan dan babak belur di sudut hari. Kamu dilahirkan ke bumi ini bukan untuk menjadi korban dari kesialan keadaan. Kamu memiliki cetak biru seorang jenderal di dalam dirimu. Mulai hari ini, ambil kendali penuh atas kemudi pikiranmu, tatap setiap tantangan dengan analisis yang dingin, simpan energimu untuk hal-hal yang benar-benar bernilai, dan melangkahlah dengan keanggunan seorang pemenang yang tahu bahwa kemenangan itu telah mutlak menjadi miliknya sebelum kaki mereka menyentuh tanah medan laga. Jika review mendalam dan bedah strategi dari buku The Power of Sun Tzu ini berhasil menampar kesadaranmu, memberikan kompas baru untuk karir dan bisnismu, atau menyalakan kembali api kebijaksanaan yang selama ini redup di dalam dadamu, tolong jangan biarkan energi kemenangan ini berhenti di kamu saja. Mari kita bangun sebuah circle manusia-manusia modern yang strategis dan cerdas dengan cara klik tombol like, subscribe channel ini sekarang juga, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi ke rekan bisnismu, sahabat perjuanganmu, atau pasangan hidupmu, yang saat ini mungkin juga lagi lelah bertarung sendirian tanpa arah di luar sana. Mari kita kunci komitmen perubahan taktis kita hari ini bersama-sama. Langsung meluncur ke kolom komentar di bawah dan ketikkan satu kalimat deklarasi yang benar-benar kuat dan bergetar dengan energi jenderal. Mulai hari ini, saya memilih bertarung dengan strategi, bukan dengan emosi. Tulis kalimat itu sebagai sebuah janji sakral pada jiwamu sendiri bahwa mulai besok pagi, tidak akan ada lagi keputusan impulsif yang bodoh yang keluar dari tindakanmu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan narasi bedah buku ini dengan seluruh fokus dan perhatian terbaikmu sampai detik terakhir. Tetaplah hidup dengan penuh kesadaran taktis, kuasai egomu, sampai jumpa di pembahasan buku inspiratif selanjutnya.